Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Siswanto selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pembelajaran IPA. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Tiara Oktaviani, dengan NPM 21103030005, serta rekan saya, Tika Wahyu Utami, dengan NPM 21203030035, kemudian Chelsea Eka Putrista Nabila dengan NPM 21203030075, dan yang terakhir Danisa Mulyanirum dengan NPM 212030390. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai abad 21. Nah, yang pertama yaitu mengenai karakteristik pembelajaran IPA abad 21. Yang pertama yaitu life and career skills, yang terdiri dari fleksibilitas, adaptabilitas, kemudian keterampilan sosial dan lintas budaya, produktivitas dan akuntabilitas, inisiatif kemandirian, serta kepemimpinan tanggung jawab. Nah, mengenai fleksibilitas ini, dari pembelajaran abad 21 diharapkan siswa memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan zaman atau keadaan yang terus berubah. Kemudian siswa juga memiliki keterampilan sosial dan juga lintas budaya, serta senantiasa produktif dan akuntabilitas dalam mengembangkan ilmu pengetahuan alam, serta memiliki jiwa yang kepemimpinan dan tanggung jawab, serta selalu inisiatif atau kemandirian dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di lingkungan masyarakat. Kemudian karakteristik yang kedua berhubungan dengan learning dan innovation skills, atau yang biasa disebut sebagai 4C, yaitu yang terdiri dari critical thinking, communication, collaboration, and creativity. Critical thinking dimaksud di sini adalah daya berpikir secara nalar dengan pemikiran yang secara sistem atau menyeluruh, kemudian mampu menyelesaikan masalah dan juga mengambil keputusan dengan tepat. Yang kedua itu communication, siswa diharapkan mampu berkomunikasi dengan baik sehingga lawan bicara mampu mengerti apa yang disampaikan. Yang ketiga yaitu collaboration, adalah teamwork atau kerjasama, karena terkadang dalam menyelesaikan permasalahan berbau sains itu membutuhkan kerjasama dan pendapat dari berbagai pihak. Yang terakhir itu creativity. Creativity berhubungan dengan pemikiran secara kritis dan inovatif, dan bisa juga pemikirannya out of the box atau beda dari yang lain gitu. Kemudian yang ketiga terkait dengan information, media, and technology skills. Yang pertama yaitu information literacy, yaitu siswa diharapkan mampu mengakses, mengevaluasi, serta menggunakan informasi yang beredar itu dengan baik, karena informasi yang beredar bisa menjadi informasi yang benar ataupun masih berita hoaks. Yang kemudian kedua adalah media literasi. Diharapkan siswa mampu menggunakan atau membuat media dengan bijak yang terkait dengan ilmu pengetahuan alam. Yang terakhir ada ICT literasi, yaitu siswa harus menggunakan teknologi dengan efektif dan bijak sebaik mungkin. Kemudian dalam pembelajaran IPA, tidak hanya sekedar mencari ilmu pengetahuan atau mendapat pengetahuan dari metode ceramah yang dilakukan guru, akan tetapi pada pembelajaran IPA lebih ke dalam proses mencari pengetahuan tersebut, kemudian mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari. Serta pembelajaran IPA sangat tidak student center, akan tetapi guru membantu menjadi fasilitator siswa dengan pemecahan masalah atau diskusi berbagai masalah atau berbagai masalah yang ada di lingkungan masyarakat. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Chelsea. Kepada Chelsea, saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Tiara Oktaviani mengenai profil guru IPA abad 21. Ada beberapa profil guru IPA abad 21 yang meliputi
Yang pertama, mampu bekerja secara kolaboratif dan bisa membimbing siswa untuk berkolaborasi dalam pembelajaran. Yang kedua, bisa beradaptasi dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi. Yang ketiga, mengikuti tren pendidikan dan perkembangan teknologi terupdate. Pembelajaran di abad 21 akan banyak memanfaatkan berbagai macam teknologi terpadu, terutama ITC. Jadi, guru harus dituntut untuk terus berkembang dan mampu menyesuaikan perkembangan zaman. Next. Selanjutnya yaitu mengenai kompetensi guru IPA abad 21. Ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu yang pertama, kompetensi kepribadian. Merupakan kompetensi kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif dan berwibawa, serta menjadi teladan. Yang kedua, kompetensi profesional. Merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Yang ketiga, kompetensi sosial. Merupakan kompetensi kemampuan guru secara berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan siapapun. Yang keempat, yaitu kompetensi pedagogik, merupakan kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Tika. Baik, selanjutnya adalah tugas pokok dan fungsi guru IPA abad 21. Yang pertama itu adalah memiliki literasi. Seorang guru harus memiliki banyak literasi, sehingga mereka memiliki banyak referensi dan pengetahuan, sehingga dapat menjadi bekal dalam pembelajaran. Yang kedua adalah teknologi. Seorang guru harus mampu menggunakan teknologi dengan baik, sehingga pembelajaran akan menyenangkan dan keterampilan siswa akan bertambah. Yang ketiga adalah adaptif. Seorang guru harus mampu menyesuaikan dirinya terhadap perubahan dan perkembangan yang ada. Yang keempat adalah inovatif. Seorang guru harus memiliki kreativitas dalam pembelajaran sehingga tercipta pembelajaran yang inovatif serta mengikuti perkembangan zaman. Yang kelima adalah responsif. Seorang guru harus tanggap terhadap permasalahan siswa dan lingkungan sekolahnya, sehingga siswa akan merasa nyaman dan lingkungan sekolah akan menjadi damai. Tugas guru sebagai pendidik terdiri dari menanamkan nilai-nilai dasar dan pengembangan karakter. Selanjutnya adalah fungsi guru. Fungsi guru ada fungsi instruksional yang berhubungan dengan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki siswa. Selanjutnya adalah fungsi edukasional yang berhubungan dengan peran guru dalam mendidik siswa agar memiliki karakter yang kuat. Dan yang terakhir adalah fungsi manajerial yang berhubungan dengan tanggung jawab guru dalam mengelola lingkungan kelasnya. Guru abad 21 menyiapkan peserta didik yang terampil, berpikir kritis, kreatif, inovatif, komunikatif, dan mampu berkolaborasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Danisa. Selanjutnya yaitu mengenai pembelajaran inovatif IPA abad ke-21. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, pada abad 21 ini pembelajaran lebih diarahkan pada penciptaan suasana yang aktif, kritis, analisis, dan kreatif. Jadi dalam pembelajaran, siswa diharapkan atau diarahkan mampu menyelesaikan permasalahan dan mencari solusi dari sebuah permasalahan tersebut. Nah, pada saat ini terutama COVID-19 tentu banyak pembelajaran. Maka dari itu kita sebagai calon pendidik dapat menyelaraskan tujuan maupun arah pendidikan itu mau kemana dengan menciptakan suasana belajar yang optimal. Maka dari itu kita melakukan pendekatan saintifik, di mana pendekatan saintifik ini adalah pendekatan dengan
diharapkan peserta didik dalam menguasai hukum dan prinsip dalam beberapa tahapan. Nah, tahapan-tahapan ini yang antara lain mengamati, bertanya, mencoba, menawar, dan mengkomunikasikan. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran IPA abad 21 dalam inovasinya dapat kita lihat dari berbagai strategi pembelajaran yang antara lain yaitu satu, project based learning, di mana pada project based learning ini dilaksanakan melibatkan adanya proyek dalam pembelajaran yang dilakukan. Proyek ini diharapkan mampu menciptakan siswa yang kritis, dan dalam proyek ini melibatkan pendekatan saintifik tadi. Nah, yang kedua yaitu problem based learning. Problem based learning pembelajaran yang dilakukan berlandaskan masalah dan peserta didik dengan belajar dari pemecahan masalah tersebut. Jadi pada problem based learning ini siswa diberikan masalah dan siswa diharapkan mampu menciptakan atau mencari solusi dari permasalahan tersebut. Yang ketiga yaitu inquiry based learning. Inquiry sendiri merupakan penggerak berpikir kompleks dalam proses pemecahan masalah. Jadi menggunakan inquiry sebagai dasar atau landasan belajar. Yang terakhir yaitu pendekatan blended learning. Pendekatan ini dalam internet sebagai media belajar yang memberikan spek luas dalam mencari informasi. Di masa pandemi saat ini, kita dipaksa untuk dapat menggunakan teknologi di berbagai kegiatan yang salah satunya yaitu dalam pembelajaran. Karena kita tidak dapat melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, maka salah satu inovasi pembelajaran saat ini yaitu menggunakan media video conference atau menggunakan Google Classroom yang berbasis Moodle, di mana guru dan peserta didik dapat melaksanakan pembelajaran secara aktif harus keluar rumah atau tanpa harus tatap muka begitu. Jadi tatap muka tapi melalui media online. Pada pembelajaran IPA sendiri terdapat banyak pada pembelajaran IPA pada saat ini menggunakan berbagai media yaitu ICT atau internet communication technology, di mana media yang digunakan pada pembelajaran IPA yaitu menggunakan video, animasi, mohon maaf. Jadi media yang digunakan untuk pembelajaran IPA yaitu video, augmented reality, foto, komik, scenes atau poster. Yang kelima virtual reality dan flip book, di mana media ini sangat mendukung dalam proses pembelajaran. Pada saat ini terdapat beberapa aplikasi penunjang pembelajaran IPA. Kalau kita sebagai seorang IPA sains itu membutuhkan lab yang harus ke lab. Nah, sekarang sudah banyak virtual lab yaitu seperti Science Lab, Zenius untuk menjawab soal-soal dan asesmen IPA. Selain itu banyak sekali e-book yang dapat kita gunakan untuk mempelajari IPA abad ke-21 ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf.